sering ada istilah rendan. Rendan itu kalau bahasa Jawa, dari bahasa Jawa, senajan kere, yang penting dandan. Sebenarnya itu kayak rendan, senajan kere, yang penting dandan. Yang penting dandan. Okay. Jadi enggak, kalau di Betawi ada apa namanya, biar tekor asar kesohor. Oh gitu ya. Ada di Betawi itu. hampir serupa ya. Hampir serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Kozin Amirullah di Podcast Pejuang, podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang lingkungan, politik, ekonomi, pejuang cinta, pejuang keluarga, pejuang agama, pejuang apa saja. Dan Anda yang nonton ini pasti juga seorang pejuang, minimal pejuang buat diri Anda sendiri. Nah, saat ini saya kedatangan tamu sosok pejuang dari Jawa Timur, tepatnya dari Kediri ya, Ploso. Nah, Ning Eva, nanti kita kulik ya. Ning Eva ini tentu sudah banyak yang kenal, followersnya banyak. Nah, jadi makanya ini kesempatan bagus untuk bincang-bincang karena tamunya spesial datang dari jauh. Ning Eva itu kalau saya googling itu nama lengkapnya Eva, ada yang bilang apa, Eva Munaifah Jazila, ada yang nulis Eva Munif Jazil. Yang benar Munaifah ya? Nama saya Eva Munaifah Jazila. Tapi beberapa orang kan menulis Eva Munif Jazil. Karena nama orang nama tua. Orang tua, betul. Tapi secara arti kan sama ya, bedanya kan itu laki dan perempuan aja. Betul, ya. Ning, kan Ning ini sosok perempuan, anak kiai, putra-putrinya juga banyak gitu ya, punya keluarga yang besar. Lumayan. Baru 9 kan? Baru 9. Masih muda kelihatannya. Masih baru 9 ya. 9 cucunya 4, ya. Udah punya cucu nih? Oh, sudah, cucu 4. Salah sangka kita ya. Alhamdulillah. Kira-kira. Coba, belum kelihatan kalau udah punya cucu ya. Soalnya nggak dibawa. Nah, Ning kan bisa cerita sedikit. Ning berasal dari Pondok Ploso. Kita kan dengarnya dari jauh nih. Kalau yang santri udah familiar Ploso, tapi bagi yang bukan santri itu kan tentu hanya mendengar nama. Tetapi Ploso ini kan pondok yang salaf ya, masih beda ya, salaf dengan salafi ya beda. Salaf itu masih menggunakan metode-metode pendidikan kurikulum yang klasik, yang kita kuning, tradisional, yang tentu punya, yang sudah ratusan tahun berkembang. Nah, tetapi kalau lihat dari cara Ning berpakaian, berbicara itu justru kelihatannya tampak sangat modern. Oh gitu ya? Iya. Alhamdulillah. Artinya bisa diterima. Artinya bisa diterima ya, iya. Bisa adaptif ya, bisa ya, menyesuaikan betul, ya. Bisa menyesuaikan ya. Itu memang dulu Ning ketika di mondoknya di pondok sendiri atau sempat mondok di tempat lain? Di luar. Di luar. Ya. Dulu di mana nih? Di Pasuruan. Di Pasuruan. Pasuruan, ya. Itu juga pondok salaf juga? Kebetulan saya mondok di Pondok Al-Quran. Pondok Al-Quran. Jadi memang tidak ada juga di situ kurikulum yang pendidikan umumnya? Oh, nggak ada. Memang murni khusus untuk Al-Quran. Ya, artinya ya memang salaf ya? Iya, sama. Nah, kemudian setelah itu hanya di satu pondok saja atau? Iya, hanya di satu pondok itu saja. Jadi kalau boleh sedikit cerita, bahwa sebenarnya Ploso ini dengan kalau di Jawa Timur, di kalangan Jawa Timur sendiri itu memang sudah sangat terkenal sekali ya. Memang bukan hanya Jawa Timur ini, di Jawa Tengah, di Jawa itu, di Indonesia. Di Indonesia. Memang kalau di Kediri itu ada beberapa pondok besar, salah satunya memang di Ploso itu. Dan
itu adalah tinggalan dari kakek ya. Kalau saya itu kakek saya, kemudian kurunnya ayah saya. Kemudian kami Kakek nama, kemudian ayah biar. kakek saya itu Yai Jazuli Usman. Ya, Jazuli Usman. Yai Jazuli Kalau yang dan- santri pasti udah familiar, karena ini audiennya belum semua santri tuh. Yai Jazuli dan kemudian simbahnya Irodia, kemudian punya putra putri itu 6, jumlahnya 5 laki-laki dan 1 perempuan. Oke. Nomor 1 sampai nomor 5 itu laki-laki, yang ke-6 yang perempuan. Ada Yai Zainuddin yang sudah sedo. Kemudian ada yang nomor 2 itu Yai Nurul Huda, masih sugeng. Masih sugeng, Sekarang yang ketiga itu Kiai Hamim Jazuli, mungkin di zamannya itu terkenal dengan nama Gusmi. Itu orang pasti familiarnya dengan Gusmi. Iya, yang sangat fenomenal. Fenomenal. Yang keempat itu Yai Fuad Munim, itu juga sudah sedo. Terus kemudian bapak saya yang nomor 5, Yai Munif Jazuli, itu juga sudah kabundut di tahun 2012. Terus kemudian yang terakhir Bunyai Badriah masih sugeng. Jadi yang sesaudara itu yang masih sugeng itu 2. Masih sisa 2 ini. Iya. Jadi dari pondok yang ditinggalkan oleh simbah ini, seluruh masyayikh, seluruh kiai, mulai dari yang pertama sampai ibunya Badriah ini, semuanya punya andil di situ. Semuanya punya andil, semuanya berperan, dan semuanya menghidupkan tinggalannya simbah ini. Termasuk juga putra-putrinya, termasuk juga cucu-cucu dari masyayikh ini. Jadi siapapun yang masih tinggal di Ploso, artinya itu ketika sudah menikah itu tidak keluar dari Ploso, itu semuanya juga ikut menjaga kelestariannya pondok ini gitu. Walaupun di tempat masing-masing itu masing-masing sudah punya sendiri-sendiri. Jadi termasuk Yai Zainuddin itu juga sudah punya pondok sendiri. Semuanya, sampai bapak saya, sampai pun punya Badriah. Jadi seluruhnya sudah jadi masing-masing punya sendiri, tapi di pondok induknya tetap dikelola secara kolektif. Betul. Jadi semuanya punya peran di pondok induknya. Kemudian Mas Syekh ini punya pondok sendiri-sendiri kan? Ya. Dari putra-putri beliau, ini juga ada lagi. Jadi beranak pinak. Betul. Beranak pinak bukan hanya orangnya, tapi juga pondoknya. Iya, termasuk salah satunya di tempat saya juga. Jadi kalau di pelosok ini sudah banyak sekali ya pondok-pondok cabang, namanya pondok cabang. Jadi selain pondok induk ini pondok-pondok cabangnya, yang mana pondok-pondok ini juga ada beberapa itu yang sudah punya pendidikan formal sendiri. Jadi kalau beberapa sudah mengadopsi pendidikan yang modern, kurikulum nasional gitu ya. Hanya sekadar di situ ada sekolah dan pendidikan formal, tapi tidak mengubah seluruh metode yang ada di pondok induk. Jadi artinya yang metode lamanya dipertahankan, kemudian ditambahi adjust dengan kurikulum nasional gitu ya. Itu ya, sekadar untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang kan nggak mungkin kalau anak itu nggak kita tanamkan untuk dia sekolah ya, berbagai macam latar belakangnya santri, tidak semuanya santri yang setelah lulusan dari pesantren itu pasti mereka jadi ustadz-ustazah atau kiai atau bunyai kan begitu. Betul. Jadi mungkin karena adanya dorongan dari luar itu kemudian pelosok itu mulai ada pondok-pondok yang ada sekolahnya. Sebenarnya yang pertama kali dulu itu adalah di tempat bapak saya. Yang Al-Falah itu? Queen Al-Falah. Queen Al-Falah. Ya, Queen Al-Falah. Itu pertama kali ada santri untuk sekolah formal di situ. Oke, jadi kalau di total bersama turun-turunannya itu ada sekitar berapa pondok nih? Kalau pondoknya berapa ya? Kalau jumlah santrinya itu kurang lebih 15.000. 15.000 in total ya, totalnya. Oke, nah di satu desa. Iya, dan itu ada di satu desa Ploso. Ploso itu desa kan ya? Desa, iya. Desa. Karena kalau kami yang dari luar itu ya taunya Ploso gitu aja. Iya. Nggak tahu kalau di situ tuh banyak pondok. Nggak tahu namanya kadang-kadang. Pondok Ploso taunya gitu, padahal namanya Al-Falah gitu. Iya. Taunya Ploso, orang lebih kenalnya Ploso. Nah, tadi bicara soal kan ini kepemimpinannya kolektif. Iya. Itu biasanya kan kalau mengambil keputusan agak sulit jadinya. Itulah yang luar biasa dari Ploso ya, yang saya tahu dari zaman ketika Mas Syekh semuanya masih sugeng. Itu ya tentu perbedaan pendapat itu kan pasti ada. Beda kepala, beda ininya juga ya, beda isinya.
Tapi dari beliau-beliau itu saking menghormatinya, saling menghormati satu dengan yang lain, sehingga selalu apapun keputusan yang diambil, keputusan dari usulan dari manapun, dari kiai yang manapun, itu yang lainnya itu ikut. Gitu. Ketika misalkan ada 6 orang, kemudian yang 2 berpendapat begini, yang 4 berpendapat begini, kemudian kita ambil yang 4 itu, yang 2 itu kok terus jadi gimana juga enggak. Ya, Jadi yang pasti akan mayoritas begitu. itu. Ya, karena mungkin saya hanya mungkin dulu ketika Simbah Nyai dan Simbah Yai itu masih sugeng itu memang sangat menanamkan bagaimana untuk bersatu. Iya. Dan tentu dari totalnya ada 6 putra-putri ini ya. Putra-putri Simbah ya. Itu ya memang mereka kalau ngambil keputusan ya harus musyawarah, nggak boleh. Iya. Nggak boleh ini ya, nggak boleh. Selama ini begitu. Dalam hal apapun tuh selalu berkomunikasi satu dengan yang lain gitu. Nah, nama besar Ploso ini itu kan memang sangat besar. Tentu pertama karena diaspora atau penyebaran alumni-alumni yang sangat banyak ada di mana-mana ya. Tetapi tentu juga ada spesialisasinya nih ya. Spesialisasi kan biasanya kalau pondok itu ada ini spesialisasinya hadis, ini Quran, ini fikih gitu. Kalau Ploso lebih kuatnya semuanya sih kompleks kayaknya ya. Iya. Maksudnya itu tidak ada yang spesialisasinya ke ini gitu. Rasanya begitu. Rasanya maksudnya semuanya itu ya hampir rata-rata sama, itu yang dipelajari ya itu. Oke. Kan ada pesantren induk yang tinggalan dari Simbah tadi. Kemudian kan beranak pinak pesantrennya, termasuk ini punya juga ya. Namanya apa nih? DNE Al-Falah. DNE Al-Falah, singkatan dari Dalem Ning Eva. Oh, namanya personal sekali. Iya. Sebetulnya itu sebutan dari ketika belum ada santri yang belum ada anak yang di situ memang mereka cari ilmu di situ. Itu memang saya tinggal di situ memang dari tahun 2006 ya. Di tempat saya itu, di tempat yang kecil awalnya. Dan Bapak itu sering ketika ngutus apa gitu ya, menyuruh ajudannya itu, ambilkan itu di dalamnya Neng Eva, di dalamnya Neng Eva gitu ya kan. Jadi berawal dari itu, jadi mereka kenalnya itu dengan dalam Neng Eva gitu. Sehingga ketika sudah ada anak-anak di situ dan kemudian ada beberapa persyaratan ya yang terkait dengan perizinan dan lain sebagainya, kita kan harus punya nama. Suami saya nih juga mengusulkan, ayo kita minta nama aja di sana, tabarukan ini minta berkahnya ke kiai ini. Iya, gitu. kan biasanya pakai nama-nama, pakai kata-kata dari bahasa Arab gitu misalnya kan? apa Darul apa gitu. Nah, terus saya bilang, iya itu bagus sebenarnya Mas, tapi saya lebih senang ketika disebut aja dengan Dalem Neng Eva. Kenapa sih? Biar mereka tuh merasa nyaman. Mereka merasa ini di rumah gitu loh. Ya, dalam itu kan home ya, not just a house tapi home ya. Nyaman, homey gitu ya. Iya, homey gitu. Jadi saya selalu bilang kepada anak-anak santri-santri yang masuk bahwa kalian di sini itu sebetulnya hanya pindah tempat tidur. Ini bukan pondok pesantren yang kamu bayangkan gimana. Kamu hanya pindah tempat tidur. Kamu juga di sini punya bapak ibu. Kamu di sini punya saudara banyak. Itu Gus Ning Ning itu semua saudaramu. Jadi ini ibunya. Nah, gitu. Jadi lebih ke begitu dan karena kebetulan yang putri-putri ini langsung berinteraksi dengan saya dan anak-anak saya semuanya sebetulnya. Anak-anak saya kan banyak ya jumlahnya. Jadi alhamdulillah maksudnya mereka itu semuanya bisa berinteraksi dengan keluarga. Jadi santrinya itu ada putra-putri. Putra-putri. Pengasuhnya Neng sendiri atau suami? Saya. Ya, saya dan anak-anak saya. Ini kan jarang ya. Biasanya gini kalau pesantren itu. Kalau pertama pengasuhnya biasanya laki-laki atau kiai. Kalau ada pengasuh yang perempuan atau nyai, biasanya santrinya hanya khusus perempuan. Tapi di tempat Neng malah putra-putri. Putra-putri. Ya memang dulu awalnya ada santri laki-laki itu ya karena dititipin. Karena ada beberapa dari putranya orang-orang yang kurang mampu kalau misalkan dipondokkan di mana gitu. Akhirnya berkembang sampai terus kemudian sekarang. Kayaknya ini baru ada di tempat Neng ya kali ya. Sebuah pesantren yang pengasuh tertingginya itu perempuan
di mana santrinya laki dan perempuan. Saya Iya. belum ketemu loh. Belum pernah Jujur, ketemu ya. jujur. Ya. Dia selalu laki-laki. Kapan-kapan ini Gus, jadi kan harus ke tempat saya. Iya, iya, Paling iya. enggak itu bermalam, jadi tahu kegiatannya sehari semalam. Oh berarti Iya. mereka itu ternyata banyak berinteraksi dengan Eva nih. Saya tuh dulu ya sering ke Kediri, tapi ke Lirboyo kan dari Nah, Tebuireng tinggal naik bus Puspa Indah Iya, itu, iya, tapi iya, ke iya. pelosok kejauhan waktu Iya, itu. soalnya Insya Allah di nanti, desa, iya. nanti saya Insya Allah sowan. Siap. Oke. Nah, saya ingin kembali ke soal yang tadi yang belajarnya di waktu itu artinya belajar keluar di mana situ Pondok? Di Pasuruan. Pasuruan, Iya. Pondok Quran Murni gitu ya. Gimana cara Neng untuk bisa adjust dengan isu-isu terkini pendidikan modern dan sampai bahkan sekarang memiliki pesantren sendiri yang juga mengadopsi sistem modern? Mengadopsi sistem modern sih tidak 100% ya. Ya, mix ya. Ya, mix. Yang jelas memenuhi permintaan dari sekitar bahwa pondok pesantren itu tidak bisa kalau kita hanya belajar mengaji saja. Anak-anak mungkin perlu kita bekali dengan pengetahuan umum dan lain sebagainya gitu. Pendidikan formal jelas itu kayak sudah barang wajib kan kalau sekarang. Orang akan dianggap sebelah mata kalau mereka tidak punya pendidikan formal yang tinggi. Sebetulnya saya juga nggak punya pendidikan formal yang tinggi nih. Tapi kebetulan karena dulu saya itu Gus, saya masuk ke pelosok ini kebetulan akhir. Jadi dulu bapak sama ibu saya itu kebetulan pisah. Saya ikut keluarga ibu saya yang kebetulan beliaunya dari keluarga umum. Saya masuk ke pelosok itu setelah saya lulus SMA. Ya, memang jadi kalau sebelumnya pokoknya ya di luar terus ya di luar. Ya, di luar. Kebetulan saya di Surabaya sampai saya lulus SMA. Memang kalau di pelosok ini sebenarnya bukan untuk membatasi gerak perempuan sebenarnya. Hanya saja kalau dulu memang di awalnya dulu memang nggak ada yang pendidikannya itu untuk perempuan itu memang tidak ada yang pendidikannya tinggi. Ya, bukannya di pelosok, di hampir semua di kita. Pesantren ya. Iya, di Indonesia pada umumnya juga orang tidak memandang penting pendidikan untuk perempuan zaman itu ya. Iya, di zaman itu. Nah, ketika saya awal masuk ke pelosok pun pikiran saya yang tadinya itu ini harus sekolah, ini harus cari ilmu sampai sebanyak-banyaknya di luar itu sebenarnya seketika itu juga hilang gitu. Oh ya memang orang perempuan ngapain cari ilmu tinggi-tinggi gitu ya. Setelah saya punya anak dan kemudian pondoknya bapak ini berkembang, Queen Al-Falah ini berkembang dengan santri yang di situ diwajibkan gitu ya untuk sekolah formal. Itu timbul kembali rasa ya memang orang itu harus punya basic pendidikan formal yang cukup lah, walaupun tidak harus tinggi ya. Setidaknya pendidikan 12 tahun itu ya dari SD sampai SMA itu timbul kembali seperti itu sehingga ada rasa oh kalau anak-anakku nih besok harus sekolah gitu kayak begitu bahasa begitu. Kebetulan bapak itu juga menanamkan kepada saya kepada anak-anak saya. Kebetulan waktu bapak Sedo itu mungkin yang anak-anak saya yang sudah agak besar itu anak nomor 1, 2, 3 gitu. Yang maksudnya itu masih didawi-dawi ya, dinasihati. Kamu harus begini, kamu harus begini. 1, 2, 3 ini laki semua, perempuan semua? Laki-laki, perempuan gitu. Sering bapak mengatakan kepada anak saya yang pertama khususnya itu, pokoknya kamu harus sekolah, kamu harus pinter. Jangan sampai ada santri yang ngalahkan kamu. Nah, itu mungkin itu kayak semacam doktrinasi yang mungkin orang akan bilang, wah doktrinasi kok modelnya seperti itu ya. Tapi itu menurut saya karena di pelosok itu ada sesuatu yang mungkin tidak ada di tempat lain. Orang akan mengatakan itu ada yang memandang sebelah mata memang. Tapi menurut saya itu luar biasanya bahwa putra-putra di pelosok itu tidak ada yang pernah melawan orang tuanya. Gitu. Jadi apapun yang didhawuhi orang tuanya itu kayak oh iya itu yang terbaik buat saya gitu. Jadi dan itu sudah turun-temurun seperti itu gitu. Jadi ada sebuah kebanggaan tersendiri ya kalau kita bisa derek dawuhnya orang tua kan begitu. Dan itu kalau di luar kan tidak mudah untuk membentuk seperti itu gitu. Karena mereka kadang-kadang sudah punya kecerdasan berpikir atau mungkin mereka sudah punya pendidikan yang cukup sehingga kadang-kadang merasa orang tuaku ini
Kolot, Betul, gitu-gitu kuno, kan. kolot dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah dari didikan bapak saya terhadap saya itu, walaupun saya itu mulai dididik bapak itu kan mulai lulus SMA ya, terus kemudian saya dinikahkan, tapi kita sering berinteraksi, kita sering ngobrol. Bapak saya itu sosok orang yang sangat, kalau saya bilang ya mungkin kalau di zamannya dulu itu sangat modern sekali dalam segi pemikirannya. Istilah-istilah yang mungkin dulu saya tuh nggak pernah dengar dan trennya itu sekarang gitu, itu saya udah dengar dari zaman saya lulus SMA. Ya, istilah pemikiran-pemikiran yang sangat yang luas pakai sekali. bahasa-bahasa sophisticated itu dia sudah. Betul. Dan itu kita hampir setiap malam itu ngobrol. Jadi saya tuh mulai pulang ke Pelosok itu sebenarnya mulai kelas 2 SMA. Saya sering nggak masuk, padahal itu saya sekolah di sekolah ya SMA favorit lah, di SMA 2 Surabaya itu kan ya lumayan lah. Saya sering pulang, hari Sabtu dijemput, hari Senin nggak boleh balik. Kita ngobrol belum selesai gitu. Jadi sering ngobrol. Jadi ya almarhum ayah ini memang punya atensi ya untuk sering-sering ngobrol sehingga bisa menanamkan nilai-nilai ya. Betul. Itu yang kemudian membuat pada akhirnya ketika anak-anak saya mulai besar, oh berarti anak-anak ini memang anak-anak ini harus dididik gitu. Anak-anak ini harus punya pendidikan yang cukup, tapi bagaimana caranya supaya mereka itu bisa berinteraksi di luar tanpa meninggalkan nilai-nilai yang sudah diturunkan dan diajarkan oleh Simbah Yai Jazuli dan Simbah Nyai Rodia ini. Bagaimana anak-anak itu tetap bisa berinteraksi dengan luar ya, tanpa mereka ketika di luar tuh merasa dia adalah maharaja gitu. Tahulah kalau di pesantren bagaimana kan gitu. Sebetulnya itu awal dasarnya itu. Ya, saya dapat poin bagus nih, Ning. Sorry saya potong ya. Jadi di zaman modern seringkali anak yang kemudian merasa sudah kemana-mana mendapat pendidikan di luar, lalu kemudian ketika pulang meremehkan orang tuanya. Nah, nilai-nilainya ditinggalkan. Seakan-akan dapat sesuatu yang baru lalu yang lama ditinggalkan. Nah, tapi yang saya pelajari dari Ning itu adalah kenapa di keluarga Ning itu tetap walaupun udah pendidikan mana tapi tetap nilai-nilai keluarga dijunjung tinggi, orang tua dihormati karena interaksi. Betul. Interaksi yang informal kan? Betul. Kita di Ning itu misalnya kamu jangan pergi dulu, kita ngobrol belum selesai. Hal-hal gitu kan sebenarnya kan ada proses internalisasi nilai-nilai kan? Betul. Gitu. Dan itu yang tertanam di otak saya ya, sehingga ketika saya dengan anak-anak pun begitu. Jangankan untuk hal yang penting, ini hal yang nggak penting aja ya. Seperti saya tadi perjalanan ke sini, anak saya ini WA. Ibu, anak saya nomor 5 nih, Ibu izin nanti mau nonton karena hari ini saya nggak ada jadwal ngajar, saya nggak ada jadwal ngaji. Tadi ngajinya sudah tadi pagi gitu, jadi nggak ada jadwal ngajar. Pengen refreshing, Ibu mau ke Kediri. Loh kenapa nggak besok? Besok kan malam Jumat gitu. Besok ada acara tibaan kubro. Oh ya udah. Itu untuk nonton pun saya lagi di sini nih. Itu mereka pamit dulu. Kalau saya bilang enggak, mereka nggak akan keluar gitu. Sebetulnya itu kalau mungkin orang berpikir bahwa itu wah terlalu sekali ya gitu ya. Sebenarnya enggak juga. Itu hanya untuk sekadar untuk supaya mereka itu tetap tertanam di dalam pikiran mereka itu bahwa selama aku ini masih menjadi anak dan aku masih ada orang tua, walaupun mereka sudah menikah pun itu tetap berpamitan. Ngabari, komunikasi. Benar. Intinya komunikasi. Jadi intinya tetap komunikasi. Jadi sampai sekarang ini karena anak-anak saya itu sudah ada yang menikah ya, dan kebetulan ini anak saya menikah yang pertama itu dapat keluarga saya sendiri. Jadi saya besanan dengan misanan saya gitu ya. Kan biasanya begitu juga ya kiai-kiai yang rumahnya hanya terpaut beberapa rumah dari tempat saya. Terus kemudian yang kedua itu kebetulan memang tinggalnya di tempat saya. Kita sering ngobrol bareng. Nah, nanti pokoknya kalau sudah selesai semua kegiatan, sebelum tidur, itu mesti kita akhiri dengan ngobrol. Kamu gimana seharian? Ya walaupun kadang-kadang yang usia masih SD kelas 5 itu, saya ajak juga. Maksudnya biar dia itu ingat bahwa ini adalah momen penting untuk kita saling ngobrol gitu. Entah yang satu itu lagi ngambekan, lagi marah, lagi apa, tetap saya kumpulin. Jadi kita ngobrol di situ. Besok kita mau ngapain gitu. Seharian ini tadi kita mau ngapain. Saya tanamkan kepada anak-anak untuk jadi orang itu jangan dadakan. Mungkin kalau mbah kita, orang tua kita itu apa-apa sarwo. Pokoknya sekarang begini itu bisa.
Tapi di gurun kita, mungkin kita perlu perjuangan lebih kan tentunya, kan tidak, nama besarnya tidak seperti beliau-beliau. Sehingga harus saya tanamkan kepada anak-anak nih, kamu jadi orang yang disiplin. Jadi ketika malam, yuk besok pagi mau ngapain? Dari kamu bangun tidur, oh aku jadwalnya ngajar. Ini kamu harus sudah tahu dari malam ini. Bukannya besok pagi, oh ini baru hari ini. Oh iya, berarti aku hari ini aku waktunya ngajar. Bukan begitu. Terus tidak ada sesuatu yang serba dadakan. Oh nanti aku ini mau pergi ke sini, mau pergi ke sini. Itu nggak ada. Itu memang harus ini. Maksudnya sebetulnya bukan masalah dia kegiatannya apa, tapi untuk berembuk dan ketemunya ini yang berkomunikasi, berinteraksi, itu kan kesempatan. Dan penanaman bahwa adiknya ini tidak akan pernah bahasa Jawa itu ngelangkai kakaknya. Iya, tidak akan, yang ngelangkai benar. Itu. Nah, berikutnya nih kan, ya kita tahu kalau biasanya di kultur pesantren, apalagi yang salaf, itu kan dalam hal ada istilah namanya zuhud. Ya, zuhud itu kadang identik dengan ya udah kita pokoknya ya berpakaian seadanya, makan seadanya, pokoknya jangan yang berlebih-lebihan kayak gitu-gitulah ya. Yang seringkali kemudian ditranslate sebagai sesuatu yang pokoknya ya udah nggak usah yang necis-necis begitu. Nah, sisi lain saya melihat Ning, keluarga, dan mungkin almarhum Bapak juga pakaiannya sangat modis ya, sangat necis. Itu kenapa? Jadi begini, sebenarnya Bapak tidak pernah menerangkan secara lugas dengan bahasa. Tapi yang jelas dulu itu ada istilah zamannya Gusmi ini ya. Saya dengar dari suami saya dengar dari bapak saya itu sering ada istilah rendan. Rendan itu kalau bahasa Jawa, senajan kere, yang penting dandan. Sebenarnya itu kayak rendan, senajan kere, yang penting dandan. Yang penting dandan. Jadi enggak, kalau di Betawi ada apa namanya, biar tekor asar kesohor. Oh gitu ya. Ada di Betawi itu. Hampir serupa ya. Nah itu kayak bahasa yang biasa. Tapi ketika kita pelajari lagi, sesungguhnya kalau diterapkan sekarang itu mungkin di zaman dulu nggak begitu-begitu amat. Tapi kalau sekarang, coba aja Gus, misalkan panjenengan nih mau datang bertemu dengan orang yang sama sekali belum kenal dengan sosok panjenengan ya. Itu yang dilihat apanya pertama? Pasti dari penampilan. Nggak mungkin orang ketemu langsung, ya ampun akhlaknya baik banget. Dari mana tahu akhlaknya baik ya kan? Pasti kan dari pakaian. Saya ganti pakaian tadi mau begini, ganti pakaian ala santri. Tadinya pakai kaos, menyesuaikan kita. Padahal santri juga pakai kaos. Tapi ini spesial nih. Ini dari Bu Mega. Wah luar biasa ini. Jadi, perlu diulang nggak ini pemberiannya? Tahun 2015 waktu itu. Jadi ya pemimpin kita ini kan pasti kalau ada yang meninggal itu tahlilan. Nah, waktu itu tahlilan. Saya ingat tahlilannya almarhum Pak Taufik Kemas. Pak Taufik Kemas tahun 2015 waktu itu kami masih di kementerian ya. Namanya kita di kementerian, kemudian kita dapat undangan untuk tahlil di rumah Ibu Mega di Tengku Umar sana. Kemudian ya dibagi ini tuh untuk yang tahlil dapat. Jadi saya masih mengenang ini sebagai sesuatu yang spesial lah. Begitu ya, pakaian baju santri warna hitam. Dulu masih kegedean, tapi saya kecilin gitu. Sekarang jadi kekecilan. Ini nggak perlu digedein, yang perlu adalah diberi lagi. Gitu. Diberi lagi ya. Ya kita sekarang mungkin udah nggak ini lagi kali. Lanjut nih. Iya. Jadi sebetulnya Bapak tidak mengajarkan ini harus berpakaian seperti ini, enggak. Cuman Bapak mungkin mencontohkan dengan Bapak sendiri itu berpakaian yang sekiranya mungkin diterima di semua kalangan gitu. Jadi kebetulan Bapak itu juga di zamannya dulu ya juga bertemu dengan pejabat-pejabat di luar dan itu memang Bapak nggak kerso diekspos gitu ya, pertemuan-pertemuan yang sifatnya itu obrolan-obrolan santai dan lain sebagainya itu kalau Bapak harus berpakaian mungkin ya berpakaian seperti ala-ala santri gitu ya, itu kemungkinan besar kan ada yang tidak bisa menerima, mungkin memandang sebelah mata gitu, dari pakaiannya gitu. Oh, sarungan. Siki kaum sarungan ini mesti pemikirannya paling gitu-gitu juga. Kan gitu, juga zaman itu
kira-kira juga ada semacam orang itu look down, dia melihat, oh ini kaum sarungan kayaknya Betul, kayak gitu iya, kan. nggak seperti sekarang ini kan. Kalau sekarang sarungan keren. Iya, Zaman itu kan betul, kayak iya. dianggap desa udik gitu Iya, kan. iya. Dan pasti ada yang kolot, yang mungkin orangnya pemikirannya terlalu keras lah apa gitu Iya. mungkin kan. Jadi dengan itu semua sebenarnya cukup dengan pakaian itu saja sebenarnya menjawab gitu. Iya. Itu yang lucu lagi itu malah bapak saya itu sampai khodam apa ya khodam itu ya ajudan-ajudannya Ajudan, gitu ya. bukan khodam yang kayak sekarang khodamnya apa gitu kan. Iya. Khodam. Iya. Aduh. Ini khodam itu artinya ajudan. Ajudan, ya, maksudnya- Jadi bahasa Arabnya ajudan itu khodam, guys. Ya, betul sekali. Jadi seperti khodam-khodamnya Bapak itu, ajudan-ajudan Bapak itu juga sampai ngikut sama gaya dandannya Bapak gitu. Jadi necis, stylish gitu ya. Iya, dan Bapak kan paling nggak suka kalau baunya nggak enak nih. Pokoknya jangan sampai baunya nggak enak. Ya, pokoknya harus jangan wangi. sampai baunya nggak enak. Jangan harus gini. Itu sampai diatur semua itu ajudan-ajudannya itu. Sebetulnya itu kalau menurut saya sekarang sih pemikiran saya sendiri itu supaya orang itu tidak berimage jelek kepada kita Iya. dari pondok pesantren. Dan juga menghormati kan, menghormati Betul. audiens atau partner bicara Iya, kita kan iya, gitu ya, iya, dengan iya. berpakaian yang Tapi ya juga nggak sedikit loh Gus, mungkin ya dengan kita berpakaian seperti ini ya, kemudian tidak sedikit juga yang begini, gimana sih itu katanya Bunyai di rumahnya kok dandanannya kayak begitu. Iya, gitu iya, ya. banyak. Iya. Ini jujur Iya. ya, kadang kita itu nggak adil dalam membangun persepsi. Nggak adilnya begini, kalau kita ketemu orang non pesantren, tampak mewah, ketemu artis mah itu, kita itu nggak protes. Seakan-akan ya itu wajar. Tapi ketemu orang pesantren yang kelihatan wah, kita kok protes kan nggak adil jadinya. Iya, Apa betul. bedanya Apa kan bedanya gitu ya? gitu, iya. Ya kadang-kadang ada begitu. Tapi saya cuma bilang sama anak-anak saya, nggak apa-apa lah nak. Itu dimanapun kita, sebagai apapun kita dan di lingkungan manapun itu pasti ada pro kontra itu. Itu Iya. barang yang wajar gitu. Jangankan kok masalah baju, masalah apa-apa semuanya. Bahkan masalah makan aja itu nanti ada pro Iya, kontra. that's Saya good bilang. point, very good point. Jadi dimanapun pasti akan ada pro kontra. Iya, ya kan seperti di dunia. Saya selalu menanamkan begini kepada anak-anak saya tuh. Sering saya ulang-ulang dan hampir setiap minggu itu saya ulang-ulang pasti bahasa. Ingat ya nak, Gusti Allah Ta'ala itu menciptakan ada siang, ada malam, ada Iya. hitam, ada putih, ada suka, ada duka. Artinya apa? Ada sesuatu yang pasti itu menjadi lawan katanya Iya, gitu. iya. Jadi di dunia itu pasti ada yang seperti Ada itu. pro dan ada Kontra, ya pasti itu. Jadi itu selalu saya tanamkan ke anak-anak. Jadi anak-anak jangan kaget. Jangan kaget, jangan miris, jangan juga terlalu khawatir dengan hal semacam itu Betul, kan gitu iya, ya. iya. Iya. Dan yang penanaman dari ayah saya yang sangat melekat dan itu ingin terus saya bangun ke anak cucu saya itu adalah jangan pernah takut. Kamu sebagai apapun kamu jangan pernah takut. Kuncinya satu, jangan pernah melakukan kesalahan. Itu sangat ditanamkan Bapak kepada kita. Dan kebetulan saya udah lama banget karena Bapak saya itu tahun 2012 ya. Saya lama nggak pernah dengar kata-kata itu. Saya dengar kata-kata itu lagi ketika saya ketemu dengan Pak Anies Baswedan. Oke, sekarang saya jadi punya banyak pertanyaan baru ini ketika menyebut nama Mas Anies. Kenapa sih Ning itu dukungnya Anies waktu itu? Simple sebenarnya. Jadi saya tuh sebenarnya nggak kenal sebenarnya. Sebetulnya saya tuh nggak kenal dengan sosok Anies Baswedan. Hanya tahu beliau sebagai gubernur DKI. Browsing lah. Ya. Oh, jadi kenal Mas Anies setelah jadi gubernur ya? Waktu kementerian? Waktu gubernur, kenalnya ya, Oke, kenalnya saya langsung ini waktu beliau jadi gubernur. Gubernur. Kemudian nih browsing cari-cari lah, sangat tertarik sekali. Di tengah-tengah mulai tertarik ini, saya diajak oleh salah satu bunyai dari Darul Ulum, Bunyai Anies. Oh ya, Bunyai Anies. Iya betul. Untuk yuk kapan-kapan kita ke Jakarta, kita ke tempatnya Pak Anies nih, beneran nih gitu. Akhirnya singkat kata kita datang ke Pak Anies dan di saat itulah saya baru padahal itu pertemuan pertama kali. Iya. Tapi saya merasakan satu bahwa beliau itu orang yang menceritakan itu apa adanya. Menceritakan itu sesuatu yang tulus dan tidak dibuat-buat. Iya. Kita kan udah tua ya. Maksudnya kita itu sudah bertemu dengan banyak orang. Ketika kita ngobrol dengan orang ini kan kita akan tahu orang ini bahasa Jawanya itu wongki gai-gai gitu ya. Oh iya, Atau pencitraan gitu ya. Atau ya kalau orang Jawa bilang kan iki gai-gai gitu. Itu tidak saya rasakan. Artinya orang ini cerita begitu aja gitu ya. Terus kemudian
ada beberapa yang beliau ceritakan ketika di pertemuan pertama itu yang sangat menarik sekali. Buat saya itu adalah sesuatu yang tidak sama dengan yang di media gitu. Sejak saya pulang dari situ, saya pengen cari tahu lebih banyak tentang Pak Anies. Dan kemudian info yang berikutnya saya dapat itu adalah beliau itu adalah pendidik gitu. Nah, itu dasar dari kenapa saya cocok sekali dengan beliau. Karena saya sendiri ya pendidik. Nah, begitu. Iya, pesantren ya pasti pendidik gitu begitu. ya. Tapi kan waktu itu belum terlibat di politik ya. Belum. Iya. Mas Anies juga belum nyapres. Betul sekali. Nah, tapi kemudian kan ketika masuk politik biasanya orang itu kecewa. Kecewa maksudnya apa ya? Wah, ternyata kadang orang itu cuma nyari kekuasaan. Iya, gitu. betul. Tapi ini enggak kecewa. Enggak, sama sekali enggak. Saya nih maaf ya, saya kalau saya kan memang buta politik juga ini. Tidak tahu menahu sebetulnya politik itu seperti apa dan harus bagaimana. Tapi yang jelas saya tahu ada namanya kegiatan 5 tahunan kita milih presiden. Kayak sebatas itu aja. Di dalamnya bagaimana? Saya juga tidak pernah terlibat dalam salah satu partai politik. Ya, nggak pernah sama sekali nggak pernah terlibat dalam urusan partai politik. Cuman dari kita kenal dengan Pak Anies itu dan kemudian Pak Anies itu ada isu-isu untuk istilahnya orang-orang itu dicapreskan ya, di calon presiden kan itu ngerasa wah ini tepat sekali nih. Saya pernah ditanya alasannya apa? Satu bahwa beliau memang bukan kader partai. Saya ini nggak ngerti partai. Sekali lagi saya nggak ngerti masalah urusan politik ya. Jadi waktu itu yang terbesit itu hanya begini. Ini kan bukan kader partai. Jadi pasti beliau akan bertindak atau andai kata beliau benar-benar jadi presiden, beliau tidak akan mementingkan satu golongan tertentu. Itu yang ada yang terlintas. Sekali lagi saya orang yang buta politik, sehingga wajar kalau ketika itu saya berpikiran seperti itu. Terus kemudian saya merasa dengan beliau itu nanti kalau memang benar-benar jadi presiden waktu itu angan-angannya, pasti beliau akan mengutamakan masalah pendidikan. Karena bagaimanapun juga, karena backgroundnya pendidikan. Karena bagaimanapun juga pendidikan itu ya tentunya kita semua tahu bahwa itu yang dasar dari segala-galanya gitu. Terus ada lagi nih, saya ini pernah dulu waktu saya masih agak-agak muda gitu ya, kalau sekarang udah tua. Jangan khawatir, masih kelihatan muda. Gitu, terima kasih. Dulu itu pernah ada yang bilang, kalau mau nyari orang jujur nih, kamu harus banyak bergaul dengan orang-orang pendidikan gitu katanya. Jadi itu kayak sebetulnya itu sambil lalu ya. Tapi sesuatu yang sudah pernah kita dengar itu kan kayak tertanam gitu ya. Apalagi hal-hal yang kayak begitu gitu. Jadi tertanam. Kalau mau nyari orang jujur, bergaulah dengan orang yang punya background pendidikan. Iya begitu. Itu kata orang-orang di luar gitu. Tapi gini nih, Mas Anies itu kan diterpa isu Wahabi, isu Islam garis keras. Kan yang orang NU. Waktu itu gimana dengan isu itu? 5 tahun sebelum tahun pemilihan yang ini, alias tahun 2019, bukannya isu itu juga selalu digaungkan kepada yang tidak mereka bela. Iya kan? Loh, iya banget. Gitu. Jadi isu seperti itu tuh sudah biasa. Kalau buat saya dan buat beberapa punya yang kebetulan kita satu komunitas lah ibaratnya begitu. Jadi kita sudah meyakini bahwa itu hanya isu saja. Dan itu terjawab ketika kita ketemu kan dengan beliau. Terus kemudian kita lihat lingkungannya. Dan sebenarnya beliau Ahlussunnah. Iya, dan yang membuat lebih mantap lagi ya, walaupun itu masih jauh dari kemudian bergandeng dengan siapa itu, kebetulan kan kita dapat kesempatan untuk bertemu dengan beliau ketika beliau di Jawa Timur, mendampingi beliau juga di beberapa event-event gitu ya. Itu semakin saya tahu bahwa beliau itu orang yang sangat enak untuk diajak berdiskusi dan orang yang sangat mudah menerima masukan asalkan baik. Gitu. Bukan mudah dipengaruhi, bukan ya, berbeda ya. Orang menerima masukan itu kan pasti didengarkan dulu, kemudian dicerna.
itu yang saya tangkap dari beliau gitu. Ya termasuk ketika saya itu ngobrol tentang apa saja lah, khususnya memang pendidikan ya, karena memang saya sendiri sedang bergerak di bidang itu. Jadi ketika diskusi tentang itu ya beliau kayak oh begitu. Dan beliau itu orang yang menurut saya tuh apa ya, mudah menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi ketika kita berkunjung ini kan ke pesantren-pesantren ya, saya kan mendampingi itu kan ketika beliau berkunjung ke pesantren-pesantren. Beliau sangat bisa sekali untuk beradaptasi dengan adat di pesantren itu. Kalau saya lihat begitu, gitu ya. Begitu juga dengan Bu Ferry. Ya, jadi sama. Adaptif terhadap segala situasi. Betul. Jadi itu ketika selesai itu kita ngobrol, kita diskusi sama punya-punya itu. Oh, kemarin waktu kita dari ini itu kan saya nggak sendiri ya, dengan beberapa orang. Jadi lihat nggak waktu begini. Nah, itu semakin memantapkan lagi bahwa oh ini insya Allah pilihan yang tepat. Tapi saya di awal tuh saya sudah bilang sama ini punya-punya ini kan termasuknya ini saya yang paling agak vokal nih. Saya bilang tapi jangan kaget ya. Kalau nanti pada kenyataannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oh, jangan bilang begitu, itu namanya kamu pesimis. Aku tidak pesimis. Tapi biasanya orang seperti ini tuh pasti banyak yang kurang berkenan jika beliau yang memimpin. Itu sudah saya sampaikan jauh-jauh sebelumnya tuh. Tapi saya ini dimarahin sama yang sesama kita, jangan bilang begitu, kita harus optimis. Iya, saya pasti optimis dan kita akan terus tetap bergerak. Walaupun di dalam hati ini sudah pastilah ini nanti banyak ganggu lah ya. Iya, banyak pengganggu itu akan datang begitu. Dan kemudian at the end ketika proses kontestasi Pilpres selesai ya kalah ya. Iya. Kalah. Artinya ada pemenang yang 02, 01-nya kalah. Itu gimana nih perasaan? Apakah? Ya, kalau kecewa pasti ya semua itu kecewa. Tapi tidak ada kekecewaan yang terlalu berlarut-larut karena satu bahwa kita sudah melakukan yang terbaik menurut saya. Pak Anies dan pasangannya ketika itu Gus Muhaimin itu menurut saya itu sudah melakukan sesuatu secara benar ya. Bermartabat lah ya. Maksimal. Dan, ibarat on the track lah. On the track, iya. Jadi tidak melakukan sesuatu yang di luar itu. Ya, gitu. Misalnya beli suara, bagi sembako, itu kan. Apalagi menggunakan non sewu kekuasaan untuk hanya demi kesuksesannya itu. Alhamdulillah itu tidak dilakukan gitu. Jadi semakin merasa bangga dan tidak ada walaupun di luar itu kadang-kadang awal ketika ada hasil keluar itu ya adalah biasa kan kalau suka mungkin mengejek atau apa gitu. Tapi itu hanya sesaat, karena di beberapa waktu kemudian itu nggak ada istilah ini mereka juga tidak bangga dengan kemenangannya gitu loh. Yang saya baca yang artinya saya baca ada sesuatu itu, dong kalau orang tidak bangga dengan kemenangannya. Betul. Ya dong, ada sesuatu cara menangnya nih kan. Dulu gitu ketika masih belum finalnya di tanggal 14 itu mereka masih kayak wah ini bangga gitu ya. Tapi kenapa setelah kemenangan itu mereka yang ada di barisan sama dengan kita, sama dengan saya dan beberapa punya ini, mereka tidak bisa menunjukkan kebanggaannya gitu loh. Ya, itu yang saya baca. Mungkin itu hanya di sebagian saja, mungkin tidak seluruh orang untuk bersikap seperti itu juga sih. Cuman yang berinteraksi dengan saya ini juga tidak ada perasaan kayak semacam bangga bahwa ini pilihanku yang akhirnya menjadi juara gitu. Mungkin ya agak malu-malu dikit juga kali ya. mungkin ya. Ya kita sih menang tapi sebenarnya kayak gitu kali ya. Dan saya lihat ekspresi kayak Ning ini tidak hanya ada pada Ning ya. Jadi ya kita kalah tapi kita terhormat. Ada perasaan begitu. Kita kalah tapi kita bangga. Saya selalu ketemu dengan orang-orang yang begitu. Dan sesungguhnya pejuang-pejuang di daerah-daerah itu kita terus berkomunikasi sampai hari ini. Artinya mereka masih sangat menaruh harapan kepada Pak Anies Baswedan dan Pak Anies lain yang mungkin akan menjadi penerus-penerus bahwa perjuangan ini jangan sampai berhenti di sini saja, bahwa masih kalau kita menginginkan bahwa Indonesia ini nanti di kedepannya untuk anak cucu kita. Kadang-kadang tapi kalau ngomong begini nih ya, kayak hidup lu sudah enak aja gitu. Saya bilang sama anak-anak saya nih ya, kamu harus tahu bahwa ini bapak saya yang bilang,
kita ini dilahirkan dari seorang pejuang. Ya. Jadi kenapa saya kemarin tuh tertarik, maksudnya ketika datang undangan itu ya, Iya, kemudian dari saya podcast pejuang. Iya, sangat ngerasa cocok sekali gitu. Saya belum tahu isinya apa gitu. Iya. Awalnya saya belum tahu isinya apa. Tapi bapak saya itu selalu menanamkan begini, kita ini dilahirkan dari keluarga pejuang. Oke. Jadi jangan pernah kamu memikirkan kamu hidup enak. Jadi itu ditanamkan banget. Jadi kalau ada hidup nggak enak, ditekan di sana di sini, kemudian dianggap ini begini begitu, itu udah wajar gitu. Udah Karena wajar banget. kan filosofinya sebenarnya bagi seorang pejuang, kenikmatan itu justru ada pada saat perjuangan itu Iya, kan, betul, gitu ya. betul, iya, iya, Gitu. iya, Jadi iya banget, itulah iya. kenikmatannya. Itu kan sebenarnya juga, makanya kalau dalam agama itu apa ya? Allah itu tidak menghitung hasil tapi proses. Betul nggak sih? Iya betul. Sangat betul sekali. itu kan. Enggak Jadi banget ya. proses yang dihargai, karena ya proses itulah perjuangan kan gitu. Iya, iya. Hasil ya bisa A, B, C. Iya. Dan hasil itu kan bukan wilayah kita. Iya. Hasil itu kan wilayah yang Iya, kita sudah pasrahkan semuanya. iya kan, Tawakal tingkatnya. Iya. Kita nggak bisa ngatur hasil, Iya. tapi tugas kita adalah Yang penting berjuang. itu iya betul. Dan proses inilah yang sesungguhnya, proses itu memang tidak menentukan hasil, karena hasil itu mutlak milik Allah Ta'ala. Tapi proses inilah yang kemudian akan memberikan nilai kepada kita. Iya, iya. Dari proses ini kita bisa dinilai orang bagaimana kita, itu dia dari proses-proses ini kan. Gitu. Oke, kayaknya kita udah sampai di ujung, udah dapat peringatan tadi. Saya seperti nggak mau berhenti sebenarnya nih, karena ini kesempatan bagus banget untuk banyak eksplor, dapat inspirasi kejuangan dari Ning. Dan ya semoga nanti Ning tentu akan kembali beraktivitas, dan komunikasi dengan Mas Anies masih lancar dong ya? Oh lancar, alhamdulillah. Ya kita masih WA, sesekali video call gitu. Iya. Dan semoga itu juga akan terus lumintu dan Ya, amin. bisa terus memberikan inspirasi. Amin. Oke, akhirnya kita tutup dengan pejuang bukan, hadapi.